Dan berarti kota ini hanya sekedar tempat untuk mencari penghidupan. Kota ini memiliki kehidupan. Dan kehidupan itu harus dijadikan sebuah pengalaman. Itu sebabnya mengapa pembangunan ruang-ruang ketiga itu dilakukan secara serius. Karena kita ingin agar penduduk di kota ini ketika menjalani perpindahan dari ruang pertama ke ruang kedua, dia akan melewati ruang ketiga yang di situ ada perasaan kesetaraan, perasaan kebersamaan, perasaan mempersatukan, ada pengalaman. Bukan sekedar dilewati yang tiap hari tanpa ada kenangan. Karena itu saya sering sampaikan, kita ingin mengubah perjalanan jadi pengalaman. Itu yang kita lakukan sama-sama. Jadi kita bersyukur bahwa ikhtiar itu kemudian direspon oleh pribadi-pribadi kreatif yang punya mata unik. Mata teman-teman ini unik ini. Mereka bisa melihat yang tidak terlihat gitu. Iya kan? Saya bisa melihatin foto tadi sambil jalan. Ini sudut pandangnya sudut pandang kreatif. Jadi begitu banyak hal yang mungkin bagi begitu banyak orang nampak biasa-biasa saja, di tangan mereka menjadi luar biasa. Dan begitu itu jadi luar biasa, maka kita melihat juga dari sudut itu. Nanti ketika lewat tempat itu juga muncul perspektif yang baru. Karena itu saya juga sering sampaikan, kota ini seperti kanvas kosong yang kita izinkan siapa saja untuk ikut menorehkan lukisan di atas kanvas itu. Silakan jadikan tempat ini sebagai tempat kreatif. Dan teman-teman di Jakarta Content Creator Community ini telah berhasil memanfaatkannya menjadi sebuah karya-karya visual yang mengagumkan. Dan kita di Pemprov DKI Jakarta punya tanggung jawab untuk terus menambah, membesarkan. Tapi sekalian, kebahagiaan yang didapat dari sebuah kota itu tidak selalu bisa diukur. Seringkali kebahagiaan itu hadir tanpa ada ukurannya, ukuran langsung objektif. Tapi kita merasakan ketika terjadi kesetaraan akses, maka fasilitas yang disiapkan di kota ini bisa dirasakan oleh semua orang. Bahkan saya beri contoh, jadi sekarang di Kota Tua disiapkan kawasan untuk pedestrian. Itu penyetaraan yang luar biasa. Kenapa sekalian? Kalau kita biasa datang di sebuah tempat, maka di tempat itu datang naiknya kendaraan pribadi itu kan. Begitu naik kendaraan pribadi, langsung beda-beda. Ada naiknya motor, parkirnya agak jauh. Pakainya mobil sedikit lebih dekat. Mobil yang bisa valet paling dekat. Betul nggak? Baru datang nanti udah dibagi-bagi tuh. Ada yang valet, ada yang parkir mobil, ada yang parkir motor. Tapi begitu seluruh sebuah kawasan itu seluruhnya dibuat jadi kawasan jalan kaki, maka di situ tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi posisi, semua punya kesetaraan. Begitu jalan kaki di tempat yang seluruhnya berjalan pakai kaki, maka tidak ada kaki VIP dan kaki non VIP, dan tidak ada valet untuk kaki, tidak ada. Semuanya jalan menikmati, dan itu apa artinya? Menyetarakan. Mendadak kita bisa berjalan berdampingan dengan siapapun yang punya jabatan apapun. Berjalannya sama, tempatnya sama. Itulah yang disebut sebagai mensetarakan. Nah, kita sudah terlalu lama berada dalam situasi ketidaksetaraan sehingga kita nggak pernah menganggap itu udah masalah. Saking sudah terlalu lamanya, ya bahkan iya ya beda-beda ya. Iya, saking lamanya kita menjalani itu sudah tidak dianggap lagi sebagai masalah. Nah, itulah sebabnya saya sering sampaikan pada teman-teman nih, kalau Pak Wahyu juga sering ikut kalau rapat, saya selalu sampaikan rapat itu. Think like a stranger, act like a native. Okay? Berpikirlah seperti orang asing, tapi bertindaklah seperti orang lokal. Okay? Tapi cara berpikir seperti asing itu maksudnya yang di luar perspektif kita. Betul-betul kacamata penuh serba bertanya, serba kenapa ini begini, kenapa ini begitu, kenapa ini begitu. Dan bagian saya kalau di Pemprov itu bagian bertanya. Kalau rapat, bagian saya bagian tanya, Pak, kenapa podiumnya tingginya segini? Nah, terus pada nggak bisa jawab, kenapa tingginya segini? Ya podium dari dulu segini Pak. Gitu. Iya saya tahu, tapi kenapa segini? Kenapa bentuk podium begini? Kenapa ya? Ya Anda harus punya jawaban. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kemudian proses kreatif itu
terjadi. Kenapa? Kita sudah terlanjur bilang dari dulu mau podium ya begini, yang namanya mikrofon ya begini. Itulah yang menyebabkan kita seringkali tidak mengalami transformasi, perubahan. Kenapa? Karena kita tidak mempertanyakan. Bagian kita mempertanyakan, sering bertanya apa yang dirasakan ketika pulang dari tempat kerja. Ya ingin segera sampai ke rumah. Oke, selama perjalanan apa yang dialami? Ya tiap hari ya itu saja. Nah, itulah yang harus diubah. Itu harus diubah. Sehingga itulah kami mengapa kok ada muncul JPO, muncul trotoar, muncul JPO dengan variasi supaya perjalanannya berubah jadi pengalaman. Kalau ada pengalaman pasti difoto, pasti ada video. Bapak Ibu gitu, terima makanannya nggak biasa, ambil kameranya lagi. Iya kan? Kalau makanannya biasa gimana? Difoto nggak? Enggak. Jadi yang difoto yang apa? Yang unik, pasti yang difoto. Bapak sambil bilang wah ini bagus, terus dikirimnya ke siapa? Ya, dikirim ke grup yang kira-kira relevan dengan foto itu, bukan? Sama, itulah yang membuat kita merasakan kota ini sebagai kota yang memberikan pengalaman baru. Jadi teman-teman para urban content creator ini kami sangat apresiasi sekali. Beri tepuk tangan untuk mereka. Nanti harapannya perbanyak sudut-sudut yang bisa diambil kota ini. Dan kota itu tentang manusia. Kota itu bukan tentang bangunan. Jadi kalau ada sebuah tempat kota nih, bangunannya penuh lengkap, tapi orangnya hilang, nggak ada. Disebut kota apa? Kota mati. Mati atau hidupnya kota ditentukan oleh orangnya, bukan oleh bangunannya. Karena itu, ketika membangun ruang ketiga, membangun kota, yang harus dibayangkan adalah orangnya. Apa yang akan dialami oleh orang? Apa yang akan menjadi perasaan baru oleh manusia-manusia yang tinggal di kota ini? Itulah sebabnya pembangunan kota ini people-centered development. Pembangunan berpusat kepada manusia, pada orang. Itu yang kami kerjakan selama ini, dan tujuannya harus tujuan menjangkau orang, bukan hanya sekedar membangun bangunan. Jadi kalau ditanya kenapa kita membuat trotoar banyak sekali, karena trotoar ini nanti bisa mempersatukan. Di awalnya memang mengurangi ruang jalan, di awalnya. Kemudian setelah kita mulai merasakan, baru sadar ternyata menambah ruang untuk kaki. Karena kita nggak menganggap kaki itu sebagai ruang yang perlu dikasih tempat. Karena kita menganggap transportasi harus serba berroda. Kalau tanpa roda berarti bukan alat transportasi. Padahal tiap kita punya kaki, itulah alat transportasi kita. Alat transportasi kita itu harus diberi tempat. Namanya trotoar, karena ini nggak dianggap alat transportasi. Jadi nggak perlu diberi tempat. Nah begitu diberi tempat, nah itu juga sama. Pertanyaan sederhana, apa alat transportasi semua orang punya? Motor. Padahal kan kaki. Jadi ini hal-hal kecil inilah yang bisa membuat kemudian terjadi perubahan-perubahan. Kita dan lihat gambar-gambar di sini, lihat foto-foto di sana, bahkan teman-teman sudah pameran di Berlin, di mana lagi? Paris. Jadi karya-karya mereka ini sudah mendunia. Nah, ini kita berharap nantinya ada ini sudah ada bahasa Inggrisnya juga ya, ini dibawa ke sana. Ingatkan bahwa ini adalah tentang manusia. Ini bukan tentang fisik bangunan saja, ini tentang manusia dan tentang pengalaman oleh manusia. Jadi apapun yang kita kerjakan harus berorientasi pada manusia dan komunitas. Komunitas ini penting sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ada banyak ruang untuk pengembangan. Ada banyak ruang pengembangan. Jadi ini akan terus bisa berjalan. Tapi syaratnya tadi harus sering bertanya. Perubahan tidak muncul tanpa pertanyaan. Dan bertanyalah yang tidak biasa dipertanyakan. Sehingga dengan begitu kita muncul dengan kekagetan. Lalu kekagetan itu mencari solusi baru. Dan itu semua praktis yang kita kerjakan di sini. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih dan saya ingin mengundang. Izinkan saya mengundang kepada masyarakat di Jakarta untuk datang dan menonton pameran yang sedang diselenggarakan oleh teman-teman di Jakarta Content Creator Community, supaya lihat dari dekat dan jadikan ini sebagai inspirasi untuk melihat kota kita dengan perspektif yang lain.
Dan ini menjadikan kita semua makin sadar bahwa setiap kita adalah fotografer. Setiap kita itu adalah orang yang bisa membuat konten, tinggal pilihan kita. Ini yang saya ada di sini nih, teman-teman anggota JCT, orang yang memilih untuk memanfaatkan alatnya lebih unik dan ketemu dengan angle-angle yang luar biasa. Sungguh merugi mereka yang upgrade HP terus-menerus tapi tidak pernah menghasilkan konten-konten yang kreatif. Apa? Karena alat ini jangan hanya dijadikan kita sebagai konsumer informasi, tapi harus menjadi produser informasi, dan contohnya mereka. Kita beri tepuk tangan untuk para teman-teman konten kreator. Indonesia sudah cukup banyak punya konsumen informasi. Layarnya dibuat bagus supaya setiap foto terlihat bagus. Nah, lensanya dibuat bagus biar apa? Biar bisa motret bagus, karena itu hasilkan foto-foto yang bagus. Selamat buat teman-teman semua. Terima kasih pada Bapak Ibu yang memilih untuk hadir di ruangan ini. Tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Minggu 4 September 2022, pameran foto, sharing ide dan karya kolaborasi It's a Creator Day dengan ini secara resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Gubernur. Dengan seluruh perwakilan dari komunitas yang hadir.